Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan materi kami dengan topik Prinsip Pengembangan Bahan Ajar. Yang terhormat Bapak Dr. IKD Suartama SPD MPD dan Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD, serta yang saya banggakan teman-teman semua yang hadir pada pertemuan kali ini. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Orani Sehizaluhu, NIM 2016011034. Yang kedua, Jos Hardan Tantarigan, NIM 2016011035. 3. Fajar Arinata Ginting, 2016011036. 4. Nikade Rani Puspa Nirmalasari 2016011037. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua yaitu unsur-unsur bahan ajar yang akan disampaikan oleh teman saya Rani Puspa Nirmalasari. Dan yang ketiga yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar yang akan disampaikan oleh teman saya Jos Hardan Tantarigan. Dan yang keempat yaitu model-model pengembangan bahan ajar yang akan disampaikan oleh teman saya Fajar Arinata Ginting. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Dalam menyusun bahan ajar atau materi pembelajaran, ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, artinya ada kaitan, hubungan, atau bahkan ada jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu menunjang tercapainya kompetensi yang dibelajarkan. Yang kedua, prinsip konsistensi, artinya ada kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar yang disusun. Yang ketiga, prinsip kecukupan, artinya bahan ajar yang dikembangkan menyajikan materi yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Nah, selain prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan ini, ada pun prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang juga perlu diperhatikan saat penyajian isi atau materi. Yang pertama yaitu prinsip mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Artinya siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau konkret. Yang kedua, prinsip pengulangan. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep dapat dilakukan dengan cara mencantumkan gambar atau diagram. Kemudian prinsip motivasi. Penulisan isi bahan ajar harus mampu memotivasi siswa belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan berupa pujian, harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran, atau menceritakan sesuatu hal yang membuat siswa itu senang dalam belajar. Kemudian prinsip perancah. Prinsip perancah merupakan bantuan yang diberikan oleh guru atau orang yang dianggap mampu untuk membantu peserta didik belajar tentang sesuatu. Penulisan isi bahan ajar harus memperhatikan prinsip ini, karena tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam memahami isi bahan ajar. Selanjutnya, prinsip umpan balik positif. Umpan balik diberikan setelah siswa mengerjakan soal-soal, latihan, atau tugas kerja. Bentuk umpan balik dapat berupa ungkapan seperti "Anda benar" atau "Anda belum tepat". Respon ini lebih memotivasi ketimbang dinyatakan dengan kata-kata "Anda salah". Kemudian prinsip kebertahapan dan keberlanjutan. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan. Guru perlu menyusun tujuan pembelajaran secara tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu akan membahas tentang unsur-unsur bahan ajar. Nah, di dalam pembuatan bahan ajar tentu kita harus mengetahui unsur-unsur dalam bahan ajar itu sendiri. Ada 6 komponen yang dalam unsur-unsur bahan ajar, yaitu yang pertama ada petunjuk belajar. Jadi penjelasan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua ada kompetensi yang akan dicapai. Dalam bahan ajar tentu harus berisi tujuan secara umum atau TU dan tujuan belajar khusus atau TIK yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi tujuan pembelajaran diperlukan agar siswa terarah dan mengetahui apa yang harus dicapai. Siswa wajib menyimak dan memahami maksud tujuan pembelajaran sebelum siswa melangkah ke penyajian isi. Jadi pembuatan tujuan pembelajaran ini harus bertahap, mulai dari yang termudah ke tahap yang lebih sulit. Kemudian yang ketiga, sajikan isi dan informasi pendukung, di mana sajikan isi atau pesan pembelajaran menggunakan berbagai objek. Misalnya untuk bahan ajar cetak digunakan teks dan gambar, sedangkan bahan ajar yang berbasis komputer gunakan teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Nah, uraikan isi secara komunikatif dan berikan sentuhan kreatif dengan memberikan suatu contoh, analogi, ilustrasi yang relevan dan kontekstual. Nah, informasi pendukung merupakan informasi tambahan yang dapat melengkapi isi bahan ajar. Yang keempat ada latihan-latihan, di mana setelah peserta didik memahami materi, selanjutnya pemahaman tersebut akan dibangun dan dioptimalkan melalui suruhan latihan dan tugas-tugas. Bentuk latihan tugas disesuaikan dengan kompetensi yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya eksplorasi pemahaman, pemecahan suatu masalah, mempraktekkan prosedur, membuat desain, dan membuat produk. Yang kelima ada penunjuk kerja dan lembar kerja, di mana lembar kerja yang berisikan sejumlah langkah prosedural, cara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik yang berkaitan dengan praktik. Misalnya, petunjuk praktik dalam mata pelajaran IPA untuk melakukan observasi pertumbuhan kecambah di laboratorium. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, di mana evaluasi merupakan bagian dari proses penilaian yang berfungsi untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap isi bahan tersebut. Bentuk evaluasi dapat berupa soal-soal pilihan ganda atau uraian. Penilaian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi deskripsi dari kekurangan-kekurangan peserta didik dan mampu meningkatkan pemahaman dan aplikasi pada proses belajar berikutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah kami buat, yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Ada 3 kelompok yang dapat dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, termasuk pengajar dan pengelola program pendidik yang tentu mempunyai pengalaman dan referensi yang cukup tinggi tentang bentuk bahan ajar yang sesuai dengan peserta didik dan penggunaan lulusan. Nah, yang ketiga masyarakat. Nah, termasuk orang dan pihak lain yang menggunakan lulusan seperti pengelolaan pendidik tingkat selanjutnya maupun pemerintah. Nah, yang selanjutnya tahap analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama analisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum ditunjuk untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Nah, yang kedua menganalisis sumber belajar. Nah, kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Nah, yang ketiga memilih dan menentukan bahan. Nah, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam memilih bahan ajar, yaitu prinsip relevasi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Nah, baik, yang kedua pemilihan sumber belajar. Nah, untuk mengetahui sumber belajar apa yang tersedia yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Nah, hasil dari kegiatan ini berupa daftar sumber belajar yang tersedia yang dapat mendukung proses sumber belajar yang dekat dan mudah dicari dan fleksibel. Nah,
kriteria khusus, yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, serta teliti, dan lain sebagainya, dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami selama proses belajar, dan dapat berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Baik, yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Nah, menurut Depdiknas ada 3 kegunaan menyusun peta bahan ajar, yaitu yang pertama mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, yang kedua mengetahui urutan bahan ajar, yang ketiga menentukan sifat bahan ajar. Nah, sifat bahan ajar ada 2, yaitu dependen. Nah, dependen itu memiliki kaitan dengan bahan ajar lainnya, dan independen adalah bahan ajar berdiri sendiri dan dalam penyusunannya tidak terkait dengan bahan ajar lainnya. Nah, yang keempat, membuat struktur bahan ajar. Nah, bahan ajar terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh yang layak disebut bahan ajar. Nah, terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan atau tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Nah, yang kelima, menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Nah, teknik yang dijelaskan dalam pembahasan ini hanya untuk bahan ajar cetak. Nah, ada beberapa ketentuan yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam menyusun bahan ajar cetak, yaitu yang pertama, judul yang disajikan harus berhentikan kompetensi atau materi pokok yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, susunan tampilan jelas dan menarik. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Yang keempat, mampu menguji pemahaman. Yang kelima, adanya stimulan. Yang keenam, kemudahan dibaca. Dan yang terakhir, materi pembelajaran disajikan dari mudah ke sulit. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Adapun model pengembangannya yaitu yang pertama model EDI, tahap analisis yang melakukan analisis kompetensi, melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajar, pengetahuan keterampilan, sikap serta aspek yang lain yang terkait. Melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang bagian B, tahap desain, dilakukan untuk perancangan dengan kerangka acuan. Yang dalam pertanyaannya, untuk siapa pembelajaran atau bahan pembelajaran dirancang. Yang kedua, kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari. Yang ketiga, bagaimana materi pembelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik. Yang keempat, bagaimana menentukan tingkat penguasaan pembelajaran yang sudah dicapai. Nah, selanjutnya ada tahap pengembangan yang menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk visi sehingga langkah ini menghasilkan prototipe produk pengembangan. Selanjutnya ada tahap implementasi, diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kemenarikan, keefektifan, dan efisiensi pembelajaran. Yang selanjutnya ada tahap evaluasi, dilakukan untuk pengumpulan data pada setiap tahap pengembangan yang digunakan untuk memperbaiki bahan ajar. 2. Yaitu model The Gang pada tahun 1990. Analisis ini tujuannya dan karakteristik bidang studi dilakukan pada saat awal kegiatan desain pembelajaran. Jadi untuk di sana mengetahui tipe isi bidang studi apa yang akan dipelajari siswa, apakah berupa fakta konsep atau prosedur. Yang kedua itu ada analisis sumber belajar, untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang akan tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Yang ketiga, analisis karakteristik si belajar, dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan si belajar yang akan berupa daftar yang memuat pengelompokan karakteristik belajar. Yang bagian D, menetapkan tujuan dan isi pembelajaran berupa daftar membuat rumusan tujuan khusus pembelajaran. Yang bagian E, menetapkan strategi pengorganisasian yang menaruh perhatian pada acara-acara memilih dan menata isi bidang studi ke suatu struktur yang bermakna
yang melibatkan seluruh isi bidang studi atau hanya melibatkan sebagian kecil saja. Yang bagian F, menetapkan strategi penyampaian hasil analisis sumber belajar akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang berupa penetapan model untuk menyampaikan isi pembelajaran. Yang bagian G, menetapkan strategi pengelolaan yang menaruh perhatian pada penataan interaksi antar siswa dengan setiap sumber belajar yang dirancang untuk dalam pembelajaran. Yang terakhir, pengukuran hasil pembelajaran yang mencakup pengukuran tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Bagian 3, model Batman dan Moore 1990. Yang pertama ada analisis yang menentukan tujuan analisis, masalah analisis, penggunaan analisis tugas, dan kebutuhan analisis lingkungan. Yang kedua, desain yang menggunakan output berupa deskripsi produk yang dikembangkan dalam kegiatan analisis dan pengelompokan menjadi 2 tingkat desain, yaitu umum dan rinci. Maksudnya desain adalah untuk segmen program desain secara rinci, menentukan unsur-unsur motivasi, strategi, iterasi, jenis media yang cocok, dan metode penelitian. Yang selanjutnya ada pengembangan yang menyiapkan dokumen untuk tahap produksi komponen yang dikembangkan pada tahap ini berdasarkan output dan tahap desain. Yang bagian D, produksi yang meliputi menerjemahkan dan dokumentasi kertas terhadap pengembangan ke tahap produksi yang memberikan kontribusi pada produk akhir. Yang selanjutnya ada penggabungan, tahap mengintegrasikan beberapa media menjadi salah satu yang utuh, memiliki 3 sub aktivitas, yaitu pengkodean, menguji, dan penyetelan. Yang terakhir ada validasi yang merupakan tahap mengkomparasi produk dengan sasaran. Ada 2 langkah, yaitu validasi pertama yang membangun lingkungan kondusif. Sebelum validasi dilaksanakan, melakukan validasi melalui pengamatan wawancara maupun rekaman, dan menilai hasil validasi, yaitu menganalisis temuan menjadi laporan resmi untuk diperiksa. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.